Baik, para mahasiswa yang mengikuti kuliah rekayasa jembatan, kita lanjutkan video berikutnya, yaitu tentang konsep perhitungan ya pada pilar. Ini beban-bebannya dulu yang kita perhitungkan di sini. Bahwa di sini ada 9 beban yang harus kita perhitungkan pada pilar. Jadi di situ ada beban mati, beban hidup, ya, termasuk pengaruh eksentrisitas, beban impact, beban uplift, beban arus, beban angin, gelombang, dan beban longitudinal akibat rem, traktif, gaya gesekan pada peletakan. Terus kemudian beban gempa. Nah, kemudian kita yang harus kita perhitungkan beban lain selain tadi beban yang tadi kita perhitungkan tadi. Selain ini ada beban-beban lain yang harus kita perhitungkan, yaitu tentang pengaruh prategang ya. Ini aksi tetap pada bangunan bawah ya, pada pilar atau abutmen. Nah, ini kita ada beban yang harus kita perhitungkan. Jadi di luar beban yang tadi adalah beban prategang dan beban tekanan tanah. Beban prategang ini biasanya terjadi pada pilar-pilar yang baloknya menerus dan gandeng menyatu dengan kolom atau dengan pilar. Nah, kalau tekanan tanah ini biasanya terjadi pada kepala jembatan atau abutmen. Kita lihat satu-satu sekarang. Bagaimana beban pengaruh prategang pada sebuah jembatan itu? Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita punya jembatan seperti ini, yang seperti portal begitu, ini jembatannya di sini. Nah, di sini ini cantilever atau mungkin bawah di sini ada tumpuan juga bisa. Ya. Kemudian baloknya ini karena tidak boleh mempunyai tinggi yang terlalu tinggi, maka kita harus kecilkan dengan cara mungkin membuat pratekanan yang bentuknya seperti ini. Kabel ya, kabel pratekan. Kalau ditarik dengan F di sini diangker, maka nantinya akan ada momen sekunder. Dari mana itu? Nah, dari sini. Nah, ini. Kalau kabel tadi itu dikerjakan, maka bentuk portal ini akan berubah menjadi seperti ini seolah-olah ya, tapi kalau kenyataannya kita tidak akan melihat karena mungkin kecil ya dibandingkan dengan strukturnya. Tapi kenyataannya dia ada pergerakan ini. Karena dia melengkungnya kabelnya seperti ini, maka seolah-olah balok tadi itu membentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Ini karena untuk melawan beban dari atas. Nah, kalau balok ini membentuk seperti ini, karena dia asalnya lurus, maka dia akan memendek. Pasti akan memendek. Titik ini dan titik ini itu akan menjadi pendek, sehingga kolomnya akan tergeret ke arah dalam ini. Nah, pergerakan ini menimbulkan momen di sini, menimbulkan momen. Nah, ini yang kadang kelupaan untuk menghitung. Kita harus memperhitungkan ini ya, akibat kabel pratekanan ini. Nah, kemudian yang aksi tanah. Nah, ini kalau di abutmen ini ada beban merata di atas. Nah, itu tegangannya menjadi seperti ini, gayanya yang bukan tegangan ya, gayanya yang menekan abutmen itu akan seperti ini. Kemudian ini yang beban segitiga itu karena tanahnya, ini karena beban dari atas. Nah, sehingga bangunan bawah ini akan mengalami guling, akan mengalami ambles ini dan mengalami geser ke sana. Ini harus tidak terjadi. Dalam kenyataannya kita harus mempertahankan supaya ini tidak terjadi. Oleh karena itu beratnya ini sangat mempengaruhi supaya tidak terjadi itu. Kalaupun dia tanahnya jelek, maka dia harus tiang pancang. Dan selain gerakan daripada tekanan tanah ini, ada lagi satu yang sliding, ini harus kita hitung. Ini longsor ya, longsor harus kita hitung. Jadi kalau ini tidak mampu, katakanlah tanahnya jelek, tidak mampu, dia ambles, dia geser atau dia guling, nah kita pasang tiang pancang seperti ini. Nah, sehingga dia akan memutus, satunya memutus sliding, dia akan mempertahankan geser, dia akan mempertahankan amblesnya, dan dia akan mempertahankan gulingnya. Nah, ini yang solusi yang bisa kita lakukan untuk
beban akibat tekanan tanah. Kemudian aksi lalu lintas di badan bangunan bawah, gimana ini? Nah, kita coba lihat. Seperti ini, ya. Kalau kita punya jembatan yang kakinya banyak seperti ini ya, di sini ada abutmen, di sini pilar. Kita mempunyai beban UDL dan KIL. Ini kalau sekarang namanya bukan UDL tapi BTR. Ini BGT ya. Yang ini sekarang namanya BGT, beban garis terpusat. Kalau ini BTR, beban terbagi rata. Nah, ini sesuai dengan aturan pembebanan sebelum yang kita dapat, kita harus bisa mensimulasikan dia supaya dia mendapatkan momen maksimum dan gaya tekan maksimum pada pilar-pilar yang kita hitung ini. Nah, sehingga UDL dan KIL atau BGT, BTR dan BGT ini kita harus simulasikan seperti ini. Yang pertama alternatif 1, katakanlah kita mengisikan dia isi kosong, isi kosong, isi gitu ya. Ini BTR-nya atau KL-nya di sini, sehingga dengan simulasi seperti ini akan mendapatkan momen pada pilar ini menjadi besar karena dia tidak simetris, ini kosong, sini isi. Tapi normalnya dia menjadi kecil, gitu ya, normalnya menjadi kecil. Nah, kemudian kita buat simulasi yang lain, seperti ini misalkan. Ini kita kosong, penuh, kosong, isi, gitu ya. Nah, kita mau ngitung pilar seperti ini. Ya, ini akan mendapatkan beban aksial yang paling besar. Ini KL-nya harus diletakkan di pinggir sini ya, tidak di tengah. Kalau mencari aksial maksimum, maka KL-nya ini harus diletakkan di pinggir sini, ini di pinggir sini ya, sehingga ini jadi normal maksimum. Cuma momennya dia menjadi seimbang. Akhirnya di sini tidak mendapatkan momen yang besar. Lain dengan yang di sini tadi, yang di sini akan mendapatkan momen yang besar karena dia tidak seimbang, gitu ya. Terus kita buat alternatif yang berikutnya, katakanlah kosong isi kosong isi kosong. Nah, ini untuk menghitung pada pilar-pilar berikutnya. Nah, saya kira itu yang harus kita lakukan pada pembebanan hidup ya, pada sebuah pilar. Nah, berikutnya kita coba lihat sekarang adalah aksi lingkungan ya. Aksi lingkungan ini pada bangunan bawah jembatan ini apa saja selain beban yang tadi ya. Yang pertama adalah aksi lingkungan pada bangunan bawah ya. Jadi di sini ada beban tumbukan, beban aliran air dan benda hanyutan, dan tumbukan dengan batang kayu ya. Terus ketika tekanan hidrostasis ini adalah uplift ya. Nah, ini harus kita lihat satu-satu. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu tumbukan akibat beban hanyutan. Beban tumbukan pada penyangga jembatan. Berdasarkan pasal 810(2) ini, kecuali jembatan yang dilindungi dengan pelindung jembatan, semua kepala jembatan dan pilar dengan dalam jarak 9 meter ya, atau 9.000 mili dari tepi jalan, atau dalam jarak 15 meter dari sumbu rel untuk jembatan kereta api, harus direncanakan mampu memikul beban statik sebesar 1.800 kN atau sekitar 180 ton yang diasumsikan bisa menabrak pilar. Nah, kalau tidak mau, ya harus dilindungi pilar itu dengan adanya pelindung. Kalau ini semua kepala jembatan dengan pilar dengan dalam jarak itu tidak terlindung, ini artinya ya, tidak yang dilindungi dengan pelindung, kecuali yang dilindungi ya. Jadi ini berarti ini beban yang untuk tidak terlindung. Kalau dia dilindungi, maka pilar itu harus dihitung sisanya. Kalau misalkan dipasang pagar atau guardrail di pinggir, di keliling pilar itu, maka 1.800 ini harus ditabrakkan ke guardrail dulu. Nah, nanti sisanya baru ke pilar. Jadi itu ya. Jadi ini harus diperhitungkan.
harus diperhitungkan ya. Nah, saya kira ini dulu untuk yang kuliah ini. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya, kan ini sudah 10 menit lebih. Kita putus dulu, nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe.